Halo guys, balik lagi di channel kita Zona Promotor. Ya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini atau baru melihat video-video di channel Zona Promotor ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya, agar kita untuk sharingnya itu lebih semangat lagi gitu guys. Untuk sharingnya lebih semangat lagi dan juga kita bisa berbagi ilmu ataupun motivasi ya guys ya di sini mengenai marketing, retail, ataupun sales ataupun promotor ya guys. Video kali ini kita bakal sharing 5 tips seorang marketing gitu guys ya, di lapangan pastinya ya. Oke, ada apa aja sih guys tips untuk marketing itu? Lanjut ke videonya. Tips yang pertama guys, kita buat strategi dengan target konsumen. Ya, contohnya apa sih buat strategi dengan target konsumen? Contohnya nih, kita beri contoh itu aja seperti event ya guys ya. Kayak event di pentas seni, event secara langsung ya, event secara langsung ataupun event secara tidak langsung. Event secara langsung saya beri contoh di pentas seni atau konser musik atau yang lainnya. Nah, itu kita ada konser musik atau yang lainnya, kita beri promosi gitu. Promosi dengan tujuan untuk mengenalkan produk kita kepada konsumen pastinya guys. Iya, jadi setelah kita melakukan event itu, kita berinteraksi langsung dengan konsumen tersebut gitu guys. Jadi konsumen tuh bisa lebih mengetahui apa sih produk yang kita jual, ya kan? Nah, itu untuk event yang secara langsungnya. Kalau misalkan untuk event yang secara tidak langsung ya seperti di media sosial, seperti kayak misalkan ada akun Instagram atau akun YouTube yang udah besar gitu, dapat iklan atau apa, itu kan termasuk media promosi juga gitu guys. Ya, jadi kita membuat promosi dengan target konsumen gitu guys. Ya, oke guys, jadi setelah kita tahu tadi tips yang pertama kan, menentukan event kita dengan target konsumen agar kita bisa berinteraksi ataupun bisa mempromosikan produk kita gitu. Nah, setelah kita promosikan harusnya kita tahu nih tips yang kedua. Ya, tips yang kedua itu adalah mengetahui produk knowledge guys. Itu penting banget. Kita harus tahu produk knowledge kita gitu. Jadi, apa sih fitur yang kita jual gitu? Apa sih keunggulan produk yang kita jual? Kayak misalkan fiturnya atau dari segi kameranya kalau misalkan handphone, atau dari segi yang lain-lainnya gitu. Jadi kita harus menjelaskan ke customer itu keunggulan yang ada di produk kita gitu guys. Keunggulan yang ada di produk kita, dan juga kita harus antusias tinggi gitu. Untuk menjelaskannya itu kita harus antusias. Agar apa sih kita kalau antusias menjelaskannya? Ya agar customer tuh lebih tertarik dan juga lebih yakin dengan produk kita. Jadi kita harus mengetahui produk knowledge kita, kelebihannya apa yang baik gitu, yang bagus atau yang cocok untuk konsumen tersebut gitu. Kita harus tahu banget itu produk knowledge kita. Nah, itu untuk tips yang kedua guys. Kita lanjut ke tips yang ketiga ya guys ya. Tips yang ketiga itu kita harus memperluas jaringan bisnis kita gitu guys. Memperluas jaringan bisnis dan pertemanan kita. Ya, setelah kita promosikan, setelah kita tentukan target konsumen tadi, setelah kita mengetahui produk knowledge kita harus memperluas jaringan bisnis kita dan juga untuk memperluas pertemanan kita. Agar apa sih? Kalau kita udah tahu semua itu kan, kita lebih enak menjelaskannya kepada saudara-saudara kita gitu, mungkin yang lebih dekat dengan kita ataupun teman-teman kita gitu. Jadi kita jelasin dulu kepada mereka, anggap aja mereka konsumen kita juga guys. Nah, itu pentingnya untuk memperluas bisnis dan juga untuk memperluas pertemanan. Nah, contoh gini guys, ini yang paling manjur banget sih di marketing guys. Ya, kayak misalkan nih, saya punya satu teman, saya jelasin ke dia nih dengan produk knowledge yang saya punyai gitu, yang saya pahami. Dia yakin nih dengan produk kita. Nah, otomatis kan dia membeli produk kita gitu. Nah, suatu saat dia ketemu temennya lagi gitu yang kita tidak kenal gitu, mau beli produk yang sama gitu, yang dia inginkan tuh produk yang sama yang kita jual. Dia menanyakan sama teman yang tadi kita sudah probing, sudah kita jelaskan dengan produk knowledge kita. Nah, otomatis kan dia menyarankan juga untuk membeli ke kita gitu guys. Nah, itu pentingnya guys, kita memperluas jaringan bisnis dan juga pertemanan kita. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Kita lanjut lagi ke tips yang keempat. Setelah kita promosi, setelah kita tentukan target konsumen, produk knowledge kita sudah pahami, jaringan bisnis dan pertemanan kita sudah kita perluas, kita masuk ke tips yang keempat guys. Keempat ini kita harus mempunyai rasa optimisme dan juga pantang menyerah. Iya, kenapa sih kita harus punya sikap optimis dan juga pantang menyerah? Karena guys, di marketing nih ya, buat Anda yang ingin masuk ke dunia retail atau marketing, ini tips keempat ini penting. Karena kita harus punya sikap optimis dan pantang menyerah. Kenapa sih? Iya, jadi setiap marketing itu
punya target pastinya setiap bulannya ya. Setiap bulannya tuh pasti punya target dari perusahaan. Ya, kayak misalkan orang lapangan ditentukan targetnya oleh leader areanya atau apa itu. Nah, itu harus kita punya optimisme yang tinggi gitu. Kita harus bisa capai target tersebut. Dan juga kita pantang menyerah. Kenapa kita harus pantang menyerah? Karena marketing itu nggak semuanya menciptakan goals gitu guys. Nggak semuanya langsung menciptakan goals. Kita harus melewati tahap-tahap tertentu gitu guys. Entah itu penolakan dari customer, entah itu ada komplainan dari customer, produk kita kenapa. Nah, itu kita harus pantang menyerah. Dan juga kita harus berpikir optimis gitu, berpikir positif gitu ya, dengan sikap yang harus optimis pastinya. Iya, karena nggak semua marketing langsung menciptakan goals. Itu harus melewati tahapan-tahapan tertentu gitu guys, tahapan-tahapan yang ya pahit-pahitnya lah istilahnya di marketing. Nah, kita harus pantang menyerah gitu guys. Oke, semangat guys. Nah, kita masuk ke tips yang terakhir nih guys. Ya, tips yang kelima, tips yang terakhir. Ya, setelah kita tadi tips pertama udah kita pahami, tips kedua sudah kita pahami, tips kita ketiga juga udah kita lakukan, tips keempat juga sudah kita lakukan. Yang pastinya kita harus ada tips yang kelima ini guys, tips yang terakhir. Ya, tips yang terakhir pastinya usaha dan berdoa guys. Itu penting banget, usaha dan berdoa. Karena setelah kita melakukan usaha tadi kan, di tips pertama sampai keempat, itu kan usaha yang kita lakukan gitu guys. Nah, dan juga kita harus berdoa. Karena setiap usaha itu harus didukung dengan doa. Kenapa sih? Karena kan ya kita kan diberi rezeki gitu guys sama yang maha kuasa gitu. Kita sudah diberikan rezeki sama yang maha kuasa. Masa kita mau melupakannya gitu guys. Nah, itu pentingnya kita berdoa juga agar usaha kita selalu diperlancar gitu guys. Dan juga rezeki kita selalu dibesarkan gitu guys. Oke? Itu aja tips dari Zona Promotor kali ini. Sampai ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya ataupun di motivasi-motivasi berikutnya dan hal-hal lainnya yang akan kita bagikan di channel kita Zona Promotor. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya agar kita selalu berusaha gitu agar lebih baik lagi dan lebih baik lagi guys. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.